Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat dan baik, Bu Ika. Oke, Ika, alhamdulillah. bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah hari ini juga dalam keadaan sehat, siap untuk bersama Ibu Kamsia karena terima kasih karena sudah mengajak saya untuk berdiskusi ya untuk hari ini. Iya, sama-sama, Bu. Soalnya jika saya tidak menceritakan masalah apa yang sedang saya alami atau tidak berdiskusi dengan orang lain, maka saya akan merasa ini satu beban berat dan saya akan merasa pusing sendiri. Makanya saya minta mau berdiskusi dengan Ibu Ika. Oh, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Cia karena sudah mau berdiskusi dengan saya. Memangnya masalah atau beban yang sementara Ibu Cia hadapi dan ingin diskusikan dengan saya itu apa Bu? Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini? Ya, apa ya? Sebenarnya begini Bu Ika. Dengan jenjang kelas yang saya pegang sekarang ini kan saya pegang kelas 4 SD. Kalau sebelumnya memang saya sudah 10 tahun itu pegang kelas 6. Nah, tidak pernah saya menemui, kalau di kelas 6 itu saya tidak pernah menemui siswa atau murid yang belum bisa membaca. Namun sekarang saya merasa itu jadi masalah buat saya karena di kelas 4 ada siswa yang belum bisa membaca. Jadi kan seharusnya di kelas 4 itu kita itu dalam pembelajaran lebih fokus untuk bagaimana mengembangkan pengetahuan ya, pengetahuan dari kesadaran. Jadi kita tidak fokus lagi untuk mengajar anak untuk membaca. Nah, yang jadi masalah di sini buat saya bagaimana anak-anak itu bisa paham tentang suatu materi dalam pembelajaran, sementara membaca saja mereka itu tidak bisa. Tahu sih huruf, cuman kadang kalau sudah mengeja suku kata menjadi kata untuk dibaca, itu mereka sudah tidak bisa. Jadi itulah masalahnya saya di sini, Bu, yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oh, ya seperti itu ya Bu masalahnya. Jadi saya konfirmasi kembali Bu. Jadi masalah yang menjadikan beban buat Ibu Cia yang ingin kita bicarakan hari ini yaitu tentang ada murid-murid Ibu Cia yang sudah duduk di kelas 4 sekarang, namun belum lancar membaca, bahkan belum bisa membaca 1-2 kata apalagi kalimat ya Bu. Iya, benar sekali, Bu. Memang itu masalahnya. Jadi saya agak kesulitan dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana saya mau memberi pemahaman kepada mereka, sementara membaca saja mereka kesulitan, belum bisa. Iya, benar Pak, itu masalahnya. Iya, jadi memang menjadi satu beban ya dalam pikirannya Ibu Kamsia sekarang. Iya Bu, nah dari kesempatan diskusi kita hari ini, apa yang Ibu Cia ingin dapatkan dari diskusi kita hari ini? Dari diskusi hari ini, sebenarnya sih saya pengen membantu murid-murid saya itu dengan mendorong mereka agar bisa untuk membaca satu kata, suku kata, kemudian bisa membaca menjadi kata, kemudian seterusnya menjadi kalimat. Mereka itu saya ingin membantu mereka supaya bisa membaca dan lebih lancar lagi. Iya. Nah, Jadi mungkin hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan untuk bisa
apa, lebih membimbing untuk mengarahkan anak-anak murid saya ini bisa lebih cepat untuk membaca, agar bisa untuk membaca. Jadi Iya, itu mungkin hal apa yang bisa saya kerjakan, akan lakukan. Jadi itu, yang ingin saya dapatkan. iya. Oh, ya baik Ibu. Karena seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, karena seharusnya pada jenjang kelas 4 itu anak-anak sebenarnya sudah pada tahap memahami apa yang dibaca ya. Untuk Iya, pengetahuannya itu sudah untuk membaca itu sebenarnya di kelas sebelumnya. Begitu ya, Bu ya? iya iya, Iya. di kelas Oh, sebelumnya. baik Cuma Bu. mungkin Ya. Di kelas sebelumnya karena kebetulan itu kan di tahun lalu itu 2 tahun berturut-turut ya sempat Covid, Oh mungkin ya. itu juga menjadi salah satu kendala sampai mereka ini agak kesulitan untuk membaca karena pembelajarannya itu kan masih daring, jadi tidak dibimbing langsung oleh guru. Mungkin di situ, penyebabnya kayaknya seperti Iya. itu. Oh, berarti salah satu penyebabnya ini menurut Ibu Cia karena kemarin sempat belajar dari rumah ya, karena kita kan Iya sempat COVID, anak-anak belajar iya dari rumah. Baik Bu Cia, iya, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan menurut Ibu Cia agar murid-murid ini bisa membaca dengan baik dan lancar? eee, iya ya, supaya murid-murid tersebut bisa mengikuti proses pembelajaran di kelas dengan baik, jelas yang paling utama ya anak-anak itu kan harus tahu membaca. Nah, bagaimana murid itu bisa memahami materi jika membaca saja mereka kesulitan. Yang jelas apa tadi? Supaya murid ini bisa membaca, yang pertama jelas saya itu harus membimbing mereka, Baik. membimbing mereka supaya keinginannya saya kan mereka ini sebelum naik nanti mereka sudah bisa membaca. Iya, Ibu. Karena itu tadi seharusnya di jenjang kelas 4 itu mereka sudah bisa membaca, sudah bisa memahami kalimat, tapi justru ini menjadi tugas Ibu di Iya, eh, di kelas 4 masih iya. jadi tugasnya saya seperti di kelas bawah ya, Oh, harus masih membimbing. iya. Baik Bu Cia, kalau saya boleh tahu dan konfirmasi, Iya. berapa jumlah murid yang Ibu kategorikan tadi itu belum bisa membaca di kelas Ibu sekarang di jenjang kelas Eee, 4 Bu ya? iya, eee, kalau jumlah murid, memang tidak semuanya sih, karena memang ada murid yang sudah lebih lancar membaca. Nah, Mm-mm. jumlah siswa saya itu kan ada 26. Ya. Namun di sini yang belum lancar membaca itu hanya ada sekitar 3 orang. Itu Oh 2 iya. laki-laki, 1 Heeh. perempuan. Jadi sekitar itu 3 orang. 3 orang Bu ya dari 26. Nah, Iya, ya. Nah, kalau dari pengamatan Bu Cia, dari mhm, murid-murid tersebut, kalau bicara tentang kemampuan membaca ya Bu, iya, yang dimaksud dengan kemampuan membaca murid yang Ibu Cia maksudkan ini yang bagaimana? Maksudnya mereka anak itu dikategorikan membaca itu bagaimana kemampuannya? Seperti itu ya Bu. oh iya. Yang pasti kalau menurut saya yang saya kategorikan anak itu bisa atau memiliki kemampuan membaca itu, mereka bukan berarti hanya tahu huruf. Kan memang Mm-mm. kalau anak-anak yang sekarang ini yang saya anggap, eee, mempunyai masalah itu, mereka itu tahu huruf. Huruf itu Mm-mm. saat cuman sendiri berdiri sendiri mereka tahu sebutkan ini A, ini B, ini S. Namun Mm. ketika huruf-huruf itu digabungkan menjadi satu kata, misalnya kata, belajar, sudah ada terdiri dari beberapa huruf kan. Iya. Nah, mereka sudah tidak bisa lagi membaca menyambung itu apa menjadikan ejaan suku katanya menjadi satu kata. Itu kan belajar, ada tiga Iya. suku kata. Namun Iya. mereka sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan membaca satu kata itu. Jadi Mm. menurut saya Mm. dikatakan anak itu mampu untuk membaca, punya kemampuan untuk bisa membaca itu dengan mereka bisa membaca tahu huruf, kemudian bisa mengeja persuku kata, kemudian menjadi kata itu yang dia baca dan terus menjadi satu kalimat yang lengkap dan jelas yang bisa dia baca yang sesuai dengan apa yang tertulis pada buku yang dilihatnya atau yang dibacanya itu. Oh iya, berarti kemampuan membaca yang Ibu Cia maksud ini murid sudah dapat membaca persuku kata,
kemudian membaca kata dari beberapa kata itu membuatnya menjadi sebuah kalimat, ya, dan kalimat yang disampaikan itu jelas karena itu adalah idealnya seorang murid dikatakan sudah bisa membaca ya Bu. Iya, ya seperti itu. Kalau Ya, idealnya menurut saya itu yang dikatakan anak itu sudah bisa bisa membaca. membaca. Oke, baik Ibu, kalau di level kita kita kasih nilai ya dari angka 1 sampai 10. Sekarang murid-murid Bucia itu berada di range berapa kemampuan membacanya? Yang murid-murid ini tadi yang menurut Ibu ada 3 orang ya Bu ya? Iya, Ya. kalau di range ini yang 3 orang ini eh sebenarnya beragam sih. Mm-mm. Karena ada yang sudah tahu huruf Mm-mm. tapi tidak bisa lagi mengeja satu kata. Tapi ada yang sudah bisa suku kata tapi pas menyebut kalimatnya Susah ya. katanya tidak bisa lagi. Oh Cuman iya. stuck di suku kata. Jadi beragam makanya saya range-kan ke ke 4 dan 5 Baik. gitu. Baik Ibu, tentunya dari range nilai tadi ya 4 sampai 5. Nah sekarang kalau di range 5, Lucia sebenarnya untuk mencapai, jadi kan pasti Ibu punya harapan anak-anak ini sudah mampu untuk membaca. Tentunya berarti kita menginginkan di range 10 ya mungkin Bu ya? Kayaknya kalau range 10 saya tidak mau berharap terlalu Oh tinggi gitu. karena itu terlalu sempurna. Jadi Heeh. saya tidak berharap ke 10. Oh Minimal iya. ya range-nya 7 lah. Oh iya. Sudah Oke. bisa membaca, alhamdulillah. Kalau Iya. 10 menurut saya itu sudah sempurna. Oh di angka 7 Bu ya? Iya, Iya. Kemudian dari angka 5 bisa naik ke angka 7, menuju ke angka 7. Apa kira-kira yang 8 lah begitu 7 minimal atau lah. sampai 8? Apa yang Ibu Cia bisa lakukan untuk membantu mereka menuju angka 7 tersebut, Ibu Cia? Eh iya, kalau untuk mencapai range di angka 7 atau level di angka 7 atau 8 ini, yang terbersit atau yang saya pikirkan bisa saya lakukan yaitu membantu murid-murid saya ini yang belum bisa membaca. Yang pertama dilihat dari saya melihat dengan kemampuan yang ada pada saya itu pasti waktu ya, waktunya saya dalam membimbing kesiapan ketersediaan waktu untuk membimbing mereka. Jadi itu langkah apa mungkin yang terpikir yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga mungkin akan melakukan kolaborasi Iya. dengan rekan guru, bisa saja dengan rekan guru yang yang sejawat sama-sama kita guru kelas 4 atau menanyakan tips-tips kepada guru senior Mm-mm. bagaimana uh, triknya supaya bisa lebih lebih cepat memberi pemahaman atau memudahkan anak ini lebih cepat dia bisa membaca. Jadi mungkin itu yang saya lakukan dan juga tidak lupa pastinya saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tua kaitan Iya. dengan komunikasi. Iya. Ya, berarti Jadi mungkin itu yang bisa. berarti untuk di sini kalau yang saya dengar Ibu Cia itu sudah memiliki kekuatan ya yang kira-kira dapat menjadi peluang yang bisa Ibu ambil. Kayak tadi Ibu sudah sebutkan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang juga mengajar di jenjang yang sama. Baik Ibu, dari kekuatan yang Ibu Cia miliki tersebut, kira-kira peluang apa yang paling bisa Ibu Cia ambil? Yang pasti kalau peluang itu kita tidak berbicara peluang ke orang karena tadi kan ada kolaborasi dengan dengan rekan guru, orang tua. Yang paling utama itu jelas dari dirinya saya, yaitu Ya. kekuatan dari saya, bagaimana saya bisa punya motivasi yang lebih besar dengan Ya. keinginan bagaimana anak ini bisa membaca. Yang pasti saya harus ikhlas dan rela untuk meluangkan waktu membimbing mereka di luar jam pelajaran yang setiap harinya gitu. Iya, oh ya baik Ibu. Baiklah, dengan peluang yang Ibu ambil tersebut, menurut Ibu ada tidak hambatan atau
gangguan yang dapat menghalangi tujuan yang Ibu Cia maksudkan tadi? Eh, namanya juga untuk mencapai suatu tujuan ya, pastinya kita selalu tidak akan pernah eh, terlepas dari yang namanya gangguan atau hambatan, Mm-mm. ya. Iya. Nah, yang pasti gangguan-gangguan itu mungkin kalau macam tadi saya punya perencanaan untuk meluangkan waktu. Mungkin gangguannya saya akan memiliki mungkin waktu yang membagi waktu dalam membagi waktu itu saya mungkin agak kerepotan. Namun itulah saya akan berusaha untuk bisa menyediakan waktu itu. Kemudian yang kedua mungkin dengan orang tua ya. Jelas kalau orang tua itu butuh juga kita berkomunikasi. Mungkin hambatannya itu karena jangan sampai kita melakukan sesuatu karena apalagi misalnya anaknya kita belum kasih pulang, terus mereka sudah menjemput, itu kan pasti hambatan. Sementara kalau kita tidak komunikasikan. Jadi mungkin itulah beberapa hambatan dan bisa juga dari motivasi anak mungkin yang kurang. Mungkin sudah lapar karena di jam kan rencananya tadi saya bilang menyediakan waktu di luar jam pembelajaran. Jadi mungkin seperti itulah hambatan-hambatan yang mungkin akan saya dapatkan untuk melakukan rencana tujuannya saya itu. Untuk tujuannya saya itu yang saya maksudkan. Baik Ibu. Namun mungkin dari hambatan atau gangguan yang sudah Ibu bayangkan akan terjadi, Ibu Cia pasti sudah punya solusi untuk hambatan tersebut. Ibu sudah memikirkan apa begitu untuk solusinya Ibu ke depannya agar rencana Ibu ini, agar tujuan Ibu ini dapat Ibu capai, mungkin untuk solusi dari tantangan atau hambatan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya, seperti dari awal tadi saya sudah katakan, kita pasti setiap mencapai tujuan pasti punya hambatan dan tantangan. Namun di sini saya berpikir, mungkin yang akan saya lakukan yaitu masalah waktunya saya. Jadi mengusahakan saya bisa memanajemen waktu saya dengan misalnya membuat jadwal kegiatannya saya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua pastinya kolaborasi, karena kita tidak henti-hentinya untuk mencapai satu tujuan berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua. Jadi mungkin itu merupakan solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hambatan atau gangguan yang tadi itu. Iya, oke. Baik Ibu, sangat Ibu sudah memikirkan untuk kedepannya. Selanjutnya Bu Cia, apa rencana Ibu Cia agar murid-murid Ibu Cia tadi itu yang masih belum kemampuan membacanya masih kurang, agar mereka kemampuan membacanya menjadi lebih baik? Rencana saya itu yang pertama jelas saya akan membimbing mereka dengan menyediakan waktu luang saya setelah pulang sekolah. Jadi seperti les begitu Dan. Jadi setelah pulang sekolah anak-anak yang terdiri dari 3 orang itu tadi belum saya belum saya kasih untuk pulang. Jadi saya akan membimbing mereka di jam itu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi yang pasti saya akan menghubungi orang tua, komunikasi atau memberitahukan bahwa nanti kalau mau menjemput anaknya karena kaitan dengan anak ini akan masih diberikan bimbingan khusus, maka menjemputnya jangan di jam seperti normal seperti biasanya. Dan di komunikasi itu juga saya akan memberi tahu kepada orang tua agar mereka bisa membantu anaknya di rumah untuk membaca. Jadi seperti itu. Dan kalau bisa kan ada juga yang orang tuanya mampu, kalau bisa karena saya kan punya keterbatasan waktu harus mengurus juga karena waktunya saya hanya setelah pulang sekolah. Jadi kalau di rumah juga mungkin ada les privatnya di rumah boleh saya usulkan kepada orang tua, tinggal bagaimana kemampuan orang tuanya itu dan bisa tidak secara finansialnya untuk membiayainya. Dan yang ketiga pastinya saya akan berusaha tetap berkolaborasi dengan dengan rekan sejawat dan guru-guru senior tadi meminta tips kepada mereka. Dan yang terakhir itu saya itu berpikir untuk
menyiapkan bahan bacaan, bahan membaca yang lancar itu atau buku. Karena sekarang itu kan ada buku yang memperlancar atau mempermudah anak untuk cepat membaca itu buku dengan ada gambar-gambar menarik. Iya, Misalnya misalnya begini, ada gambar misalnya kamera. Jadi ada gambar kameranya, ada tulisan atau bacaannya kamera. Jadi anak lebih mudah untuk lebih lancar, memudahkan dia untuk lebih cepat dia lancar untuk membaca. Jadi itulah rencana-rencana yang akan saya lakukan kaitan dengan masalah-masalah yang tadi yang saya hadapi. iya. Seperti itu kira-kira Bu Ika. Iya Ibu Cia, mendengar semangat Ibu dalam menyusun rencana untuk mengatasi ya masalah ya tadi. Ya. Kemudian untuk melakukan rencana yang sudah Ibu susun tersebut, strategi apa yang Ibu Cia lakukan? Ya, yang pasti kalau strateginya tidak jauh dengan rencanaan tadi. Yang pasti yang awalnya pasti komunikasi kan? Karena sesuatu rencana tanpa adanya komunikasi dengan orang-orang yang akan kita yang terlibat di dalamnya itu, maka hal itu mustahil akan terjadi dengan baik, akan terlaksana dengan baik. Jelas yang pertama pasti komunikasi, kolaborasi. Iya, baik Ibu. Kolaborasi Bu ya. Terus Iya. bagaimana dengan waktunya Bu? Dengan waktu Ibu tadi merencanakan ada beberapa rencana yang saya tangkap sekali itu tentang membimbing Bu ya. Bagaimana membimbing Iya. ini Ibu akan lakukan berapa lama atau di pada saat hari-hari apa saja? Iya benar Bu. Jelas saya punya maksudnya target waktu yang minimal. Nah, karena di sini saya punya memang keinginan, saya menginginkan anak-anak ini yang 3 orang ini sebelum naik ke atau pindah ke jenjang lebih tinggi, ke kelas 5, mereka itu sudah bisa membaca. Nah, Baik. jadi dalam waktu misalnya ini kan hari kerjanya kan masih 6 hari kalau kita di Luwuk. Iya. Jadi 6 hari itu saya usahakan 3 hari yang saya ambil tidak full ya, karena namanya saya manusia punya juga kegiatan yang lain. Jadi Iya 3 betul hari. Bu. Jadi saya selang-seling dalam waktu 1 minggu itu, misalnya di Senin, Rabu, dan Sabtu. Ya minimal 1 jam lah. Jadi 1 jam misalnya ada 3 orang itu siswa, saya beri waktu mereka, misalnya saya bimbing langsung selama 15 menit. Kemudian saya beri kesempatan mereka membaca sendiri dulu. Setelah itu saya pindah ke murid yang satu, baru pindah lagi berikutnya, dan lanjut kembali lagi ke murid awal. Saya coba tes kembali sampai di mana tadi itu yang dicoba dibaca tadi, apakah masih dia bisa ulang membaca kembali. Jadi Baik Ibu. mungkin itu juga masih masuk dalam strategi ya, strategi Iya. dan rencana waktu yang Iya. akan saya Luar laksanakan. biasa rencananya, sudah mengatur strategi. Tentunya Ibu sudah punya angan-angan mereka ini insya Allah bisa belajar membaca. Nah, untuk Bu Cia, apa ukuran keberhasilan anak-anak tadi ini bisa membaca? Kalau menurut Bu Cia itu apa ukurannya? Ukuran keberhasilan mereka itu seperti apa? Ukurannya, kalau biasanya kalau kita berbicara ukuran itu selalu kaitan dengan angka atau nilai, ya, ukuran. Namun di sini untuk angka ini saya kan tadi sudah bilang katakan dari awal range-nya yang saya inginkan 7 atau 8 karena dilihat dari beragamnya nilai tadi yang kemampuannya anak ini ya. Jadi yang dikatakan menurut saya itu sudah range yang atau sudah berhasil dikatakan sukses lah, minimal anak itu sudah bisa membaca satu kalimat secara baik dan lancar tanpa bimbingan lagi. Jadi itu yang menjadi ukuran buat saya sehingga anak itu dikatakan oh dia sudah bisa. Baik Ibu Cia, jadi sudah ada gambaran, sudah ada ukuran Bu ya. Tentu dengan berjalannya waktu, apabila Ibu Cia mengalami gangguan, bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi gangguan tersebut Bu Cia? Ya, namanya gangguan. Kadang kan gangguan ini kadang datang dari saya, dari orang tua, bahkan dari anak murid. Insya Allah ya namanya sesuatu pasti tapi kita berusaha. Insya Allah setiap masalah itu misalnya mungkin gangguan itu datang dari saya pasti introspeksi diri di mana letaknya dan saya akan
berusaha selalu mengkomunikasikan dengan orang lain, terutama rekan-rekan guru, sehingga mungkin mereka bisa memberikan saya kekuatan ataupun masukan agar bisa lebih baik lagi dalam membimbing anak-anak saya, terkhususnya untuk membaca ini. Iya Ibu, luar biasa Bu. Dari usaha Ibu sudah memikirkan sampai ke depannya. Nah sekarang Bu, apa komitmen Ibu Cia terhadap rencana yang sudah Ibu Cia sampaikan tadi? Iya. Kalau ditanya komitmen ya, kalau dipikir komitmen itu seperti sesuatu yang harus kita lakukan kan, Iya betul, komitmennya harus kita kita pegang. pegang ya. Nah, heeh, jadi kita hanya komitmennya di sini kalau saya itu mungkin selama ini atau apa yang saya ungkapkan tadi sama Bu Ika itu hanya sebatas rencana yang ada di pikirannya saya. Nah, di sini saya akan lebih menguatkan lagi hati saya bahwa itu bukan hanya sebatas rencana, tetapi menjadi suatu kenyataan yang akan segera saya lakukan secara rutin, Baik Ibu. sehingga sampai anak-anak ini bisalah membaca. Iya, berarti komitmennya datang dulu dari hati sendiri Bu ya. Sudah Iya, merutinkan kegiatan pembimbingan ini sesuai jadwal yang Ibu sudah susun. iya, iya, Kira-kira seperti dalam itu. prosesnya nanti Ibu siapa yang dapat membantu Ibu Cia tentunya dalam mengawal komitmen yang sudah Ibu buat ini. Eh, Kalau saya mungkin yang bisa membantu saya yang jelas saya tadi kan kolaborasi dengan rekan guru. Nah, Eee, tadi rencana kan sebenarnya dengan rekan guru kelas 4 juga ini kan kita kan paralel, dia kan punya kelas juga, ada siswanya sekitar 2 orang yang Ya. belum bisa baca. Jadi mungkin dia bisa, mengingatkan saya dan selain sejawat, bisa juga, saya meminta supaya kan ini pastinya rencananya saya karena di luar jam belajar di sekolah, saya tetap membicarakan dengan kepala sekolah kan. Karena masih dilaksanakan di dalam sekolah. Ya. Supaya, ini kepala sekolah bisa lebih intens untuk mengingatkan saya, minimal melakukan evaluasi, apa, bisa mengevaluasi sampai di mana, kemajuan kegiatan yang Baik. saya lakukan terkait dengan kemampuan anak untuk membaca. Jadi Iya. seperti itulah. Iya Bu, ya karena masalah ini bukan masalah Ibu sendiri juga, tentunya ini masalah bersama antara rekan semua warga sekolah, apalagi kepala sekolah sebagai pimpinan di tempat kita. Baik Bu, karena sudah panjang lebar, Ibu sudah mau memberikan berdiskusi dengan saya. Nah sekarang apa yang Ibu Cie dapatkan dari diskusi kita hari ini? Oh, iya ya. Eee, Baiklah, eee, mungkin, yang awalnya tadi saya kan kebingungan, saya pusing sendiri. Namun dengan berdiskusi dengan Ibu Ika, maka saya jadi tahu apa yang harusnya akan saya lakukan, yaitu maka di akhir ini saya tidak tahulah setelah saya tidak memberikan saya bisa memberikan kontribusi. Jadi di akhir ini percakapan kita, saya berharap itu saya nanti bisa memberikan kontribusi apa gitu kepada murid-murid saya. Misalnya tadi yang belum bisa membaca itu dengan saya menyediakan waktu, kemudian saya memanage waktu, membuat jadwal, mengkomunikasikan dengan orang tua, dan tentunya tetap berkolaborasi dengan rekan guru dan juga tetap meminta supaya ada evaluasi atau bagaimana kepala sekolah bisa selalu mengingatkan juga saya karena ini jelas bukan cuma masalah saya di kelas, sebenarnya ini adalah masalah di sekolah Bersama. kita secara umum. Iya, bersama. Iya, Baik, Bu. ya baik Bu Cia, sangat luar biasa dengan masalah tadinya. Ibu sudah menemukan rencana kemudian strategi. Baik Bu, saya
saya rasa nanti kita bisa ketemu lagi bila Ibu masih butuh teman diskusi. Kemudian nanti saya juga ingin mendengar cerita Ibu Cia setelah rencana yang sudah Ibu Cia ceritakan tadi untuk membimbing mereka. Saya menunggu bagaimana ke depannya dari rencana-rencana yang sudah Ibu Cia lakukan dalam pembimbingan membaca, Bu ya. Iya, baik Bu. Insya Allah apa yang saya rencanakan berjalan dengan baik dan siap untuk berbagi cerita walaupun masalah mungkin lagi ada, namun saya lebih berterima kasih banyak karena pada diskusi ini saya bisa menemukan apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Cia. Terima kasih karena sudah mau berdiskusi dengan saya. Salam sehat selalu. Semoga tetap semangat dalam menjalani hari-harinya sebagai guru di sekolah ibu saya. Saya pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Ika? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cia, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sebenarnya sedikit ada kegalauan nih Bu. Galau. Wah, galau. Wow. Satu kalimat yang sempat bikin saya agak gimana ya, berpikir galau. Nah, Ibu Kartika, Ya. terima kasih ya sudah menghubungi saya sehingga kita bisa berkolaborasi atau berdiskusi pada kali ini. Nah, di sini saya mau kembali ke tadi ada kalimat galau. Sebenarnya apa sih yang akan kita diskusikan pada pertemuan kita hari ini? Apakah masih ada sangkutannya dengan kegalauan itu? Iya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena hari ini sudah mau membersamai saya untuk berdiskusi. Ya, Bu Cia, dalam kesempatan hari ini saya ingin berdiskusi mengenai masalah yang sementara saya hadapi sekarang, yaitu saya di tempat mengajar saya sekarang dibebankan mengajar mata pelajaran yang bukan basic ilmu saya, Bu. Saya dipilih menjadi basic ilmu. Iya Bu, saya dipilih menjadi guru mata pelajaran informatika karena pertimbangannya karena saya dapat menggunakan dan mengaplikasikan komputer ya, karena informatika pasti ada hubungannya dengan komputer. Seperti itu Bu Cia. Oh, seperti itu. Agak-agak rumit juga ya, yang bukan basic kita, kemudian dibebankan kepada kita. Iya. Nah, maaf Bu, sebelumnya Bu Ika, saya ingin mengkonfirmasi. Apakah jurusan Ibu Ika sewaktu kuliah bukan jurusan informasi? Karena sepertinya Ibu merasa terbebani sekali untuk mengajar informatika ini di kelas di sekolah Ibu. Iya Bu, jadi saya itu waktu kuliah jurusannya itu pendidikan IPA, jurusannya pendidikan IPA, kemudian di program studi pendidikan fisika Bu. Nah, di tahun ajaran 2023-2024 ini saya diberikan tugas mengajar pelajaran informatika, Bu. Jadi memang melenceng dari basic ilmu saya seperti itu. Iya, kayaknya agak jauh ya. Saya pikir masih satu ini informatika. Iya. Iya baik Bu. Ibu Ika, jurusan yang waktu tadi yang Bu Ika bilang yang sempat saya tangkap yaitu dalam pembicaraan kita pada hari ini tujuannya ialah kita mau berdiskusi mengenai profesionalisme Ibu dalam mengajar. Ya, betul Bu. Dalam mengajar mata pelajaran informatika. Namun sebenarnya Ibu bukan basic ilmu di pelajaran tersebut. Seperti itu ya? Iya Bu, jadi
belakangan itu tadi seperti saya katakan di awal, saya itu basicnya IPA, mengajar informatika. Jadi belakangan itu saya merasa karena sudah 1 semester ini saya mengajar informatika, saya merasa belum bisa memberikan yang terbaik dalam tugas saya sebagai guru mata pelajaran informatika. Terkadang saya merasa kurang percaya diri dalam menjalankan tugas saya sebagai guru mata pelajaran informatika. Seperti itu Bu. Jadi bawaannya galau karena merasa terbebani karena kurang percaya diri, kurang maksimal, seperti itu Bu Cia. Iya, oh baik Bu Ika. Sebelumnya jadi tidak percaya diri ya karena merasa itu bukan jurusannya kita tapi dibebankan kepada kita. Iya, saya juga Iya mungkin kalau di betul. posisi seperti itu akan merasa seperti demikian. Iya Namun betul Bu. di sini Bu Ika saya mau bertanya, di sekolah tempat Ibu mengajar untuk mata pelajaran informatika, Ibu mengajar di jenjang kelas berapa ya Bu? Iya Bu, jadi saya itu di tahun ajaran ini dipercayakan untuk mengajar di jenjang kelas 9 Bu. Nah, di kelas 9 saya mengajar informatika itu dalam 6 rombel. Jadi semua jenjang kelas 9 itu saya yang mengajar untuk pelajaran informatika Bu Cia. Wah, lumayan banyak juga ya Bu rombelnya. Habis Iya di Bu. tempat Ibu mengajar rombelnya itu keseluruhannya ada berapa rombel? Ya di SMP saya di SMP Negeri 3 Luwu itu Bu ada 26 rombel. Nah, kelas 6 itu ada 6 rombel, semuanya saya yang mengajar. Gitu. Jadi di satu sisi saya juga mengajar IPA. Jadi saya itu mengajar di 2 pelajaran, di pelajaran IPA dan pelajaran informatika, Bu. Namun saya mengajar itu, kami mengajar informatika itu ada 3 orang. Nah, Oh, jadi 2 di antara kami itu mengajar bukan guru informatika sebenarnya. Nah, namun ada 1 orang yang memang guru tersebut basic ilmunya adalah dari guru pendidikan informatika. Seperti itu Bu Cia. iya. Wah, lumayan banyak ya Bu rombelnya. Terus tempat Ibu mengajar berarti sudah ada juga ya guru Iya, informatikanya. Yang iya, guru yang mengajar informatika. iya betul Ibu. Ada selain saya ada 1 guru lain yang dia memang guru Dari informatika. tunggu, tunggu, saya konfirmasi kembali dari keseluruhan rombel itu kan informatika diajarkan, gurunya baru Iya, satu. iya. Jadi guru yang memang Disiplin pendidikan ilmunya. disiplin ilmunya Iya. informatika itu 1. Kemudian yang 2-nya lagi itu saya dengan rekan saya yang juga bukan guru informatika. Itu seperti itu Ya, Ibu. iya. Luar biasa juga ya. Tapi menimbulkan kegalauan. Iya Bu, betul. Iya. Oh, berarti di sekolah Ibu itu, Ibu tidak sendirian yang mengajar Iya. informatika. Ibu punya rekan yang sama-sama mengajar pada mata pelajaran yang sama. Iya. Betul Bu. Baik, Bu. Karena di awal tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu kurang merasa percaya diri Iya. dalam mengajar pembelajaran mata pembelajaran informatika. Mm-mm. Bila Ibu memberikan nilai angka 1 sampai 10, Ibu berada di nilai berapa untuk tugas Ibu sebagai guru mata pelajaran informatika itu, Bu? Iya, kalau mengukur diri saya Bu ya, saya Ya. itu merasa bila di angka 1 sampai 10 saya masih berada di angka 5 Bu. Jadi masih ya kalau 10 berarti tengah-tengah. Makanya tadi tuh saya agak sedikit merasa galau, tidak merasa insecure dengan tugas saya sekarang mengajar informatika Bu. Berdasarkan penilaian Ibu Ika tadi yang berada di angka atau di range 5 itu, di range 5, terhadap penilaian dirinya Ibu Ika, tentunya Ibu ingin menambah nilai tersebut. Iya Bu. Kira-kira, ya, kalau Ibu Ika ingin menambah kemampuan Ibu atau range-nya Ibu lebih tingkatkan, Ibu mau berada di range berapa Bu kira-kira yang ingin Ibu capai? Iya, Berada di nilai berapa? ya kalau misalnya ditanya saya ingin berada di range berapa, mungkin di range
7 sampai 8 Bu. Karena saya menganggap kenapa saya masih berada di range angka 5, karena saya itu mengajar informatika masih spesifik melihat buku panduan Bu. Jadi saya itu melihat buku panduan dan mengajarkan apa-apa dalam pembelajaran informatika tersebut masih sebatas kemampuan saya. Semisal Bu ya, saya mampu menggunakan Microsoft Excel. Nah, kebetulan dalam capaian pembelajaran yang informatika di jenjang kelas 9 itu yang sudah kami bicarakan bersama sebelum mata pelajaran informatika itu pada tahun ajaran 2023-2024, capaian pembelajaran Microsoft Excel itu ada di jenjang kelas 9, Bu. Nah, jadi sebisa mungkin saya mengajarkan murid-murid saya berdasarkan apa yang sudah pernah saya pelajari dan saya aplikasikan, karena kebetulan untuk Microsoft sendiri itu sering kita gunakan Bu ya dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, untuk berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini, sehingga melihat dari capaian pembelajaran yang dituntut untuk pelajaran kelas 9 itu, saya yakin kalau materi ini saya masih bisa mampu. Namun kalau sudah mengarah ke materi yang spesifik, misalnya karena di capaian pembelajaran lain juga yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud itu ada untuk informatika kelas 9 itu sudah pada tahap pemrograman, itu kayak mengenal sudah kayak apa ya, pemrograman. Anak-anak itu sudah dituntut sudah mampu membuat bahasa-bahasa Pascal. Nah, itu kan kami tidak dapatkan Bu selama kuliah. Jadi saya merasa diri saya masih mengajar berdasarkan apa yang saya tahu dan berdasarkan pengalaman saya seperti tadi menggunakan Microsoft Excel itu sendiri Bu. Jadi belum mampu untuk ke materi yang lebih spesifik ke informatikanya. Seperti itu Bu Cia. Berarti di sini Ibu mengajar berdasarkan pengalaman ya. Iya. Nah, jadi menurut Ibu untuk mencapai range 7 atau 8 ya, 7 itu kekuatan apa yang sudah Ibu Ika miliki? Iya, jadi tadi kan kalau di angka 5 saya masih merasa insecure karena masih di buku panduan. Saya berharap di angka 7 dan 8 itu saya sudah mungkin saya sudah lebih maksimal. Paling tidak saya sudah tidak terpaku pada capaian pembelajaran yang sebelumnya Bu. Kayak saya berani untuk mengambil mengambil capaian pembelajaran yang lebih menantang di luar yang tadi. Karena kalau Microsoft Excel karena pengalaman, saya lebih berani untuk mengajarkan capaian pembelajaran yang lebih menantang, tentunya dibekali dengan itu tadi kemampuan-kemampuan lain. Karena mujurnya Bu, sekarang kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru ya untuk menentukan capaian pembelajaran apa yang akan dicapai disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Saya untungnya di situ sih Bu. Jadi saya berharap di angka 7-8 itu saya sudah bisa mengeksplor materi yang lebih menantang lagi. Kalau ditanya tadi mengenai kekuatan, iya, saya rasa kekuatan yang saya miliki Ibu, saya masih memiliki teman-teman. Ya, teman-teman. Tadi di antara kami bertiga ada satu orang yang memang disiplin ilmunya informatika yang bisa saya jadikan sumber belajar. Berkolaborasi tentunya Bu. Ya, itu mungkin dulu berkolaborasi, kemudian fasilitas Bu. Alhamdulillah di sekolah saya itu disiapkan komputer yang bisa kita gunakan bersama anak-anak untuk praktek. Karena pelajaran informatika juga tanpa praktek itu tentunya sedikit kurang lengkap gitu Bu. Iya, betul sekali ya, kurang lengkap. Jadi kekuatan, kalau saya boleh simpulkan, kekuatan yang Ibu Ika miliki itu, Ibu Ika
yang pertama tadi pasti pengalaman toh, baru Ya. berkolaborasi. Ya, luar biasa ya Mm-mm. kekuatan yang Ibu Ika miliki yang kelak nanti untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu Ika inginkan tadi yang lebih menantang ya. Iya, betul, Nah, Bu. baik selanjutnya dengan kekuatan itu yang Ibu Ika miliki, apa rencana Ibu Ika untuk menambah, entah itu menambah pengetahuan Ibu atau rasa kepercayaan diri Ibu dalam menjalani pengajaran mata pelajaran informatika ke depannya? Iya, baik Ibu. Menurut saya rencana yang akan saya lakukan ke depannya, tentunya yang pertama tadi sudah saya sampaikan di awal, berkolaborasi dengan rekan teman yang memang disiplin ilmunya pada informatika. Kemudian saya lebih membuka diri sih Bu dengan pelajaran informatika ini agar saya Ya, tidak merasa insecure lagi dengan mencari referensi dari berbagai sumber. Dengan begitu saya dapat belajar melihat praktik-praktik baik dalam pembelajaran informatika. Jadi bukan hanya berdasarkan buku pegangan guru saja, tapi saya bisa belajar dari referensi-referensi lain. Tentunya yang berkaitan dengan pembelajaran informatika. Ya, semoga saya juga mungkin bisa dapat rekan-rekan lain yang mungkin sama kasusnya dengan saya, amin, amin. yang Ya. mengajar di informatika namun bukan basic ilmunya di informatika. Seperti itu Bu rencana saya ke depannya. Iya ya, rencananya cukup apik ya Bu Ika. Tapi bila nah di sini untuk menargetkan waktu, Ya, kira-kira untuk mencapai angka 7 atau 8 tadi, seperti yang sudah Ibu Ika harapkan, Ibu Ika mengharapkan menargetkan berapa bulan misalnya atau berapa minggu Bu agar Ibu bisa mencapai angka tersebut? iya Ibu. Jadi karena saya sudah menargetkan Ibu ya pada angka 7 atau 8, saya berusaha akan memaksimalkan waktu seperti ini kan ada libur semester. Berarti mulai dari Desember ini karena bulan Januari kan sudah masuk semester genap lagi ya. Jadi saya berusaha di waktu Januari sampai Desember 1 atau 2 bulan ke depan berkeinginan agar saya itu di semester genap sudah mulai mempelajari capaian pelajaran yang itu tadi yang lebih menantang Bu, sehingga saya sudah bisa mengatur apa-apa yang harus saya persiapkan, kemudian materi apa yang harus saya perdalam agar ketika saya masuk mengajar di pembelajaran di semester genap di tahun ajaran ini saya lebih siap lagi. Jadi kalau bila ditanya waktu, mungkin di 1-2 bulan ke depan ini saya sudah harus lebih siap Bu agar saya merasa apa ya yang tadinya saya kurang percaya diri paling tidak sudah lebih percaya diri lagi untuk mengajar informatika, bukan saja di materi yang pengalaman saya seperti Microsoft Excel, tapi lebih mengekspor materi-materi yang lebih menantang lagi Bu. Mungkin seperti itu Bu untuk rencana saya ke depan. Iya, iya mendengar rencana yang sudah ada, yang sudah Ibu Ika utarakan tadi itu, saya yakin dengan semangat dan optimisme dari Ibu Ika, insya Allah Ibu dapat melakukan yang terbaik. Kemudian Ibu, menurut Ibu, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu atau mendukung yang rencanakan tersebut? Iya Bu, tentunya dari rencana saya tadi yang levelnya bisa naik ke 7 atau 8, saya mengharap Ya, dukungan Bu. Yang pertama saya butuh dukungan dari pimpinan ya, kepala sekolah. Saya berharap pimpinan itu memahami kami yang guru mata pelajaran informatika yang bukan basic ilmunya dari guru itu sendiri. Kemudian itu tadi fasilitas Bu. Saya berharap sekolah
memaksimalkan fasilitas dalam hal ini adalah komputer karena informatika selalu berhubungan dengan komputer. Kemudian Bu, untungnya di sekolah kami itu ada komunitas belajar. Kami punya komunitas belajar yang rutin dilakukan sebulan sekali atau bahkan biasa 2 minggu sekali. Mungkin saya di forum itu, di komunitas itu saya Ya. bisa bertemu dengan sesama guru, meminta walaupun mungkin konsep materinya mereka tidak bisa juga untuk memberikan masukan, paling tidak saya mengharap dukungan dalam bentuk semangat Bu, karena di fase ini saya merasa kurang itu tadi, kurang percaya diri, kurang semangat. Semangat mungkin ada, cuma itu Bu, kurang percaya diri, takut ini, takut itu, karena masih hati-hati. Beda dengan pelajaran yang saya memang disiplin ilmu saya. Itu mungkin Bu, dukungan yang saya harapkan agar rencana saya ini dapat berjalan lancar ke depannya. Amin. Amin. Iya. Jadi tetap semangat ya Bu Ika. Lalu kemudian komitmen apa yang bisa Bu Ika berikan untuk mencapai rencana yang sudah Ibu Ika pikirkan dan nantinya akan Ibu Ika jalankan tadi? Yang sudah yang jalankan nanti. Iya. Maksudnya tadi sudah diutarakan, nanti komitmennya apa? Baik Ibu. Jadi kalau ditanyakan komitmen berarti itu datang dari diri kita sendiri Bu ya. Saya berkomitmen untuk tetap semangat dan tidak berkecil hati dan tetap optimis bahwa saya bisa, asalkan saya mau belajar dan tetap mau berkolaborasi dengan teman dan bisa berbagi dengan teman yang bisa berbagi dan tidak berhenti belajar Bu. Jadi komitmen saya mulai sekarang, karena saya menargetkan di bulan Januari di tahun ajaran di semester genap tahun ajaran ini persiapan saya lebih matang. Tentunya saya harus menyiapkan waktu saya untuk banyak-banyak belajar dari referensi-referensi yang ada. Nanti jadi dengan begitu, walaupun dalam keterbatasan kurangnya guru informatika yang tersedia untuk mengisi pelajaran itu, semoga walaupun kami bukan guru-guru basic dari ilmu informatika, kami tetap semangat sambil menunggu ketersediaan guru, karena kami juga bisa mencapai capaian-capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh sekolah. Insya Allah dengan terus belajar dan berkolaborasi Bu, saya dapat menambah kemampuan saya dan juga menambah rasa kepercayaan diri saya dalam mengajar informatika. Saya berpikir Bu, ketika saya dipercayakan berarti ada satu nilai mungkin yang dilihat oleh sekolah ada pada diri saya ketika saya dipercayakan untuk mengajar informatika. Mungkin itu Bu komitmen yang bisa saya utarakan. Iya, luar biasa ya percakapan kita hari ini Bu Ika. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan berdasarkan identifikasi kegalauan yang Ibu sempat ungkapkan tadi itu dapat terlaksana dengan melihat komitmen yang Ibu sampaikan. Tadi saya yakin Ibu pasti bisa melaluinya dan Ibu pasti bisa mencapai target-target yang sudah Ibu targetkan. Nah, di penghujung ini apa kesimpulan yang bisa Ibu Ika ambil dari diskusi kita hari ini? Iya Bu, kesimpulan yang pertama mungkin saya sedikit merasa plong Bu ya, karena bisa berdiskusi yang tadinya saya galau, saya lebih sedikit optimis, insya Allah bisa. Jadi saya berkesimpulan mungkin dari pembicaraan diskusi kita hari ini, saya yakin dengan saya berkolaborasi dan saya selalu mengasah kemampuan yang saya miliki, saya akan bisa melaksanakan tugas saya sebagai guru mata pelajaran informatika dengan tidak lagi merasa kurang percaya diri dan dapat mengupgrade pengetahuan saya dengan belajar dari beberapa referensi yang ada. Membuka diri sih Bu, dan menurut saya karena siapapun itu ketika dia mau belajar dia pasti bisa memberikan yang terbaik. Baik, iya luar biasa ya Bu Ika. Nanti ditunggu lagi
percakapan kita selanjutnya. Saya akan mendengar kisah ataupun cerita yang telah rencana yang telah Ibu lakukan tadi, insya Allah di 1 bulan atau setelah liburan nanti ya, insya Allah ya. Terima kasih ya Bu Ika sudah mau mengajak saya berdiskusi hari ini. Terima kasih Bu Cia karena hari ini sudah mau membersamai saya dalam diskusi berbagi pikiran, karena tadinya tuh saya sangat galau dengan tugas mengajar ini, padahal saya tidak memikirkan ada murid yang menunggu untuk diberikan ilmu walaupun ilmu saya masih sedikit. Terima kasih Bu Cia. Tetap semangat Ika, semoga Ya. sukses dan selalu. Amin. Ya, Terima kasih. kasih. Oke, sama-sama.